Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 30 Mei tahun 2023. Renungan firman Tuhan hari ini diberi judul Otoritas Tuhan. Didasarkan dari 1 Samuel pasal 16 ayat 11 dan 12 yang demikian. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kadang kita menjumpai sesuatu terjadi tanpa kita duga. Bisa saja siang hari cuaca begitu panas dan sore harinya hujan deras. Di rumah kita terasa begitu gerah, begitu panas, tetapi tidak lama kemudian angin begitu kencang, bahkan mungkin hujan turun derasnya disertai dengan badai. Saat ini tidak mudah untuk mengetahui musim. Bahkan perkiraan cuaca pun kemungkinan besar bisa meleset. Ini baru soal cuaca atau musim. Bagaimana dengan kehidupan kita? Pernahkah kita mengalami situasi yang sama sekali di luar dugaan atau di luar perkiraan kita? Kisah terpilihnya Daud sebagai raja mau menyatakan bahwa Allah memiliki otoritas penuh di dalam menentukan dan juga menetapkan segala sesuatu. Kisah ini diawali dengan pertanyaan Tuhan kepada Samuel yang masih berduka karena kegagalan Saul sebagai raja. Dan ia tidak pernah berjumpa lagi dengan Saul sampai kematiannya. Tuhan Allah memerintahkan Samuel untuk pergi ke Isai, karena Tuhan akan menentukan pengganti Saul dari salah seorang anak Isai. Pada umumnya, atau menurut tradisi yang berlaku, anak sulung atau anak pertama tentu akan menjadi pilihan utama atau mendapatkan hak khusus, hak pertama. Seorang raja tentunya perlu memiliki perawakan yang gagah, postur tubuh yang baik, kuat, kekar, karena dia akan menjadi pemimpin pasukan perang. Tetapi ternyata yang dipilih oleh Tuhan adalah Daud, anak bungsu Isai, yang sehari-harinya menggembalakan kambing domba. Daud yang memang parasnya elok dan matanya indah, namun perawakannya bukanlah seperti seorang raja yang pantas menjadi pemimpin pasukan perang. Pilihan dan penetapan Tuhan terhadap Daud sangat di luar dugaan Samuel. Tetapi Samuel harus bisa menerima keputusan Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu mengurapi Daud menjadi raja. Bahkan bukan hanya Samuel, tetapi semua saudara-saudara Daud juga tidak menyangka dan harus menyaksikan serta menerima Daud yang diurapi sebagai raja. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Allah memiliki otoritas penuh untuk menyatakan keputusannya, sekalipun itu tidak sesuai dengan perkiraan atau pikiran kita. Tidak ada yang dapat menolak apa yang sudah menjadi kehendak dan juga keputusan Allah. Salah satu hal yang harus kita imani adalah semua rencana Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera, dan bukan
rencana kecelakaan. Dengan demikian, sekalipun Allah bertindak yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita duga, tetaplah percaya bahwa Tuhan melakukan itu untuk mendatangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk percaya sepenuhnya pada kekuasaan Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk dapat menyerahkan hidup kami atas segala rancangan yang Engkau berikan. Mampukan kami untuk dapat menerima otoritas Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Mampukan kami untuk tetap bersyukur atas segala keadaan, terlebih dalam situasi yang tidak kami duga. Mampukan kami untuk setia berada di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.